Bab 41, mencarinya di kerumunan. Dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Sejak dia melepaskan Bai Ou dan yang lainnya, semuanya berjalan seperti yang dikatakan Su Chen, tak satu pun dari klan datang untuk memberinya masalah. Apakah itu toleransi sementara, atau apakah mereka benar-benar menyerah? Su Chen tidak tahu, dia juga tidak peduli. Selama 3 tahun terakhir, dia telah memfokuskan seluruh energinya pada kultivasi dan penelitian. Penelitiannya tentang surga Kai Huang telah mencapai titik akhir. Dia mencoba menggunakan formula Brock untuk menyelesaikan masalah terakhir dengan stabilitas origin energi. Setelah 3 tahun perhitungan dan penelitian, dia akhirnya mencapai langkah terakhir. Hari ini, Su Chen akhirnya menyelesaikan perhitungan terakhirnya dan menentukan langkah terakhir. Dia dengan hati-hati menempatkan jimat energi asal terakhir ini ke dalam formasi energi jimat asal. Formasi energi jimat asal menyala terang, dan mulai menunjukkan perubahan yang rumit. Lampu berkedip melengkung melintasi langit, bersinar semakin terang. Akhirnya, mereka mengalir bersama tinggi ke langit, menciptakan tontonan yang menarik. Sukses, Su Chen dengan penuh semangat mengangkat tinjunya dalam kemenangan. Perhitungan origin talisman energy formation menunjukkan bahwa solusi Su Chen adalah jawaban yang tepat. Ini berarti bahwa secara teori, dia sudah selesai melengkapi surga Kai Huang. Impian si Kai Huang untuk menciptakan metode untuk memasuki alam mendidih darah tanpa garis keturunan telah diselesaikan oleh tangannya. Su Chen merasakan kegembiraan yang tak terkendali muncul dalam dirinya. Setelah hampir 4 tahun penelitian pahit, melakukan perhitungan hari demi hari dan mengulang berkali-kali, dia akhirnya mencapai kesuksesan hanya dengan mengandalkan keteguhan hati dan tidak menyerah. Su Chen sangat gembira sehingga dia merasa ingin menangis. Dia berbaring di atas papan kayu di dalam aula, menatap aliran origin energi yang cemerlang dan bercahaya di atas kepalanya. Dia tidak pernah mengalami ketenangan seperti ini sepanjang hidupnya. Sangat cantik, gumamnya pada dirinya sendiri, hatinya dipenuhi dengan kepuasan dan kepuasan. Dia tahu bahwa mulai hari ini dan seterusnya, dia adalah seseorang yang telah menciptakan sejarah bagi umat manusia. Surga Kai Huang ditakdirkan untuk menjadi tonggak penting dalam kemajuan kultivasi manusia. Itu mengangkat lapisan kultivasi yang dapat dicapai secara universal untuk umat manusia ke alam mendidih darah. Dengan kata lain, sarjana asal Qi manapun yang terus berkultivasi dengan dedikasi dapat mencapai alam mendidih darah melalui usaha mereka sendiri. Mereka tidak lagi terbatas pada Qi Drawing Realm selamanya. Bahkan sarjana asal Qi dengan garis keturunan campuran dapat menerima manfaat darinya. Fondasi yang lebih tinggi menyiratkan bahwa manusia akan dapat menerima garis keturunan yang lebih tinggi. Lagi pula, hanya dengan kekuatan yang lebih besar manusia akan memiliki kemampuan untuk mendapatkan garis keturunan yang lebih tinggi, dan hanya dengan kekuatan yang lebih besar mereka dapat mendukung garis keturunan yang kuat ini. Kemampuan mereka untuk menyerap dan menerapkan kekuatan garis keturunan juga akan meningkat. Keduanya meningkat secara bersamaan. Dengan demikian, kemunculan surga Kai Huang telah meningkatkan garis bawah untuk semua sarjana asal Qi dengan jumlah yang signifikan. Misalnya, jika kemampuan tempur umat manusia berada di peringkat 17, maka Kai Huang's Heaven telah mengubah 1 menjadi 2, itu sangat penting. Su Chen merasa sangat bersemangat hanya dengan memikirkannya. Dia berbaring di tanah selama 1 jam penuh sebelum dia akhirnya bisa mengendalikan kegembiraannya. Saat dia menenangkan diri, dia mendengar beberapa orang berteriak di luar. Itu adalah Wang Dousan dan Jin Linger. Wang Dousan mengenakan gaun satin kuning muda dengan sulaman ikan koi di atasnya. Sebuah liontin batu giok dalam bentuk chimera tergantung di ikat pinggangnya, dan sepasang sepatu emas molten 8 harta karun ada di kakinya. Rambutnya diikat rapi seperti burung bangau bermahkota. Wajahnya sangat bulat, dan pucat kemerahan bersinar melalui kulitnya yang pucat. Karena dia gemuk, rongga matanya tampak seperti akan ditelan oleh dagingnya. Jin Linger mengenakan rok pendek berwarna mawar dan gaun merah dengan sulaman karper emas di lengan panjang yang mengalir. Tali emas melilit pinggangnya, diikat dalam bentuk seperti mawar. Kakinya ditutupi oleh sepasang flat berlapis emas kemerahan, memperlihatkan kakinya yang panjang seputih salju. Rambutnya dikepang menjadi 2 ekor kuda, matanya yang besar bersinar, dan hidungnya yang halus sedikit miring. Dia sangat manis, seperti namanya. Su Chen membuka pintu. Ketika dia melihat pakaian mereka, dia bertanya sambil tersenyum, "Angin apa yang membawa kalian berdua ke tempatku?" Mata Jin Linger berbinar saat dia berkata, "Hari ini adalah pertemuan akhir tahun, apa kau lupa tanggalnya lagi?" Malam darah yang mengalir, Su Chen berseru kaget.
Ada kebiasaan tak tertulis di antara para siswa dari Hidden Dragon Institute. Pada akhir setiap tahun, siswa dari tahun yang sama akan berkumpul bersama. Setelah bekerja keras sepanjang tahun, semua orang menginginkan kesempatan untuk bersantai. Pertemuan akhir tahun dimulai dari keinginan ini. Maka, kali ini setiap tahun menjadi saat paling membahagiakan bagi banyak siswa laki-laki. Banyak siswa perempuan akan menurunkan kewaspadaan mereka selama ini dan menghabiskan malam dengan siswa laki-laki yang mereka sukai. Banyak gadis murni dan lugu akan berubah dari gadis muda menjadi wanita muda. Itulah sebabnya acara tersebut juga dikenal sebagai Malam Darah yang Mengalir. Ini adalah satu-satunya acara sekolah yang akan dihadiri Su Chen. Su Chen tidak tertarik mengambil keperawanan siapapun. Hanya pada pertemuan seperti ini dia bisa menemukan Gu Qingluo lagi. Bahkan Su Chen tidak bisa menjelaskan mengapa dia ingin melihat Gu Qingluo. Mungkin karena dia belum melupakannya, atau karena dia cemas. Setiap malam darah mengalir, Su Chen akan duduk di sudut dan diam-diam mengamati Gu Qingluo. Dia khawatir Gu Qingluo akan pergi dengan murid lain. Setiap kali dia melihat Gu Qingluo pergi sendirian, dia merasakan kepuasan di hatinya. Ini sudah menjadi obsesi jauh di dalam hatinya. Tahun ini adalah tahun keempat Su Chen di Hidden Dragon Institute. Malam mengalir darah sudah menjadi tradisi. Setelah malam ini, mereka secara resmi akan menjadi siswa tahun kelima di Hidden Dragon Institute. Setelah mendengar Su Chen menyebutnya, malam darah yang mengalir, wajah Jin Linger memerah. Dia memelototi Su Chen. Yang kamu pikirkan hanyalah hal-hal kotor. Su Chen ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Aku hanya dengan santai menyebutnya malam darah mengalir. Bagaimana itu menjadi, yang kupikirkan hanyalah hal-hal kotor. Dia tahu bahwa tidak ada cara yang baik untuk menjelaskan dirinya sendiri. Jadi yang bisa dia katakan hanyalah, aku akan pergi dan membawa Cloud Leopard. Cepatlah, kita tidak punya banyak waktu lagi. Rapat akan segera dimulai, Wang Dousan mendorongnya. Ingatlah untuk mengganti pakaianmu, Jin Linger mendesak. Biasanya, Su Chen mengenakan jubah polos yang diberikan institut kepadanya karena itu membuat penelitian menjadi lebih nyaman. Kali ini, dia mengenakan jubah satin biru tua yang diikat dengan tali yang terbuat dari jalinan lapis dan emas, diikat dengan rumbai keberuntungan. Dia mengenakan sepasang sepatu emas dengan sulaman rebung di atasnya, dan rambutnya disanggul dengan rapi. Beberapa helai rambut terurai di dekat pipinya, kulitnya bersih dan lembut, dan dia memancarkan aura seorang pangeran yang anggun. Jin Linger hanya bisa tersipu saat dia menatapnya. Cloud Leopard, sebaliknya, mengenakan jubah kain abu-abu kasar yang selalu dia kenakan. Dia mengenakan sepasang sepatu sederhana yang ditenun dari rumput, dan seluruh lengan kanannya terlihat. Untuk mencegah rambutnya yang berantakan menghalangi penglihatannya, dia mengikat rambutnya dengan selembar kain. Su Chen awalnya berencana meminjamkan pakaiannya sendiri ke Cloud Leopard, tetapi Cloud Leopard menjawab, saya tidak punya rencana untuk bertemu dengan wanita manapun, jadi saya tidak peduli dengan penampilan saya. Su Chen tidak punya apa-apa untuk dibantah saat dia menatap kulit gelap dan ekspresi mendung Cloud Leopard. Mereka berempat meninggalkan menara bersama-sama dan menuju tempat pertemuan. Saat tiba, mereka menemukan bahwa tempat pertemuan sudah diterangi oleh lentera. Banyak lentera kristal digantung tinggi di udara, membentuk segala macam pola. Lantai dansa telah disiapkan di tengah lapangan pertemuan. Itu adalah area umum bagi orang untuk berbaur dan menari. Orang-orang ada di mana-mana di sekitar lantai dansa. Semua siswa laki-laki berpakaian seperti ayam jago sombong. Mereka semua melakukan yang terbaik untuk menampilkan kualitas atau otot mereka sendiri. Semua wanita berpakaian seksi, dan masing-masing sangat cantik. Apakah mereka berniat memanjakan diri untuk satu malam atau tidak? Setidaknya malam ini di tempat ini, tidak ada dari mereka yang mau kalah dari siapapun. Murid laki-laki itu seperti hiu yang mencium bau darah, mengunci target mereka dengan mengikuti baunya. Mereka berkelok-kelok melalui kerumunan orang, mencari mangsa mereka sendiri. Mereka menyelidiki dengan kata-kata mereka dan berusaha merayu gadis-gadis itu dengan tindakan mereka, menggunakan segala cara yang mereka miliki. Wang Dousan membuka matanya lebar-lebar, melihat ke segala arah untuk mencari target yang tepat. Jin Linger tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan omelan setiap kali dia melihatnya. Tatapan Su Chen juga menyapu kerumunan. Namun, dia tidak mencari target. Dia hanya mencari seseorang. Tatapannya melayang ke kerumunan, mengabaikan lampu warna-warni yang mencolok dan riasan pemerah pipi, akhirnya jatuh ke sudut gelap di mana cahaya tidak bisa mencapainya. Seorang gadis muda berdiri di sana, bersandar di dinding.
Dia mengenakan gaun ilmiah yang dipintal halus dari ulat sutra murbei, yang ditutupi selendang seputih salju dengan sulaman plum merah di atasnya. Selempang panjang diikat di pinggangnya dengan dasi kupu-kupu, dan dia mengenakan sepasang sepatu bot awan tipis di kakinya. Rambutnya dijepit dengan rumit, dengan jepit rambut hias mutiara. Sisa rambutnya mengalir seperti air terjun di punggungnya. Kulitnya lembut dan halus, dan alisnya sehalus daun willow. Matanya bening dan jernih, mencari sesuatu di antara kerumunan. Pada saat yang sama dia meliriknya, tatapannya juga tertuju padanya. Di tengah kerumunan ribuan orang, pandangan mereka bertemu. Waktu akhirnya melambat hingga berhenti. Bab 42, undangan mata mereka bertemu di tengah kerumunan yang ramai. Su Chen menatap Gu Qingluo dengan linglung, seolah-olah dia sedang dalam mimpi indah. Ekspresi Gu Qingluo tampak meleleh sesaat, tapi dia menghentikannya sesaat kemudian dan memberi Su Chen senyuman lembut. Dia kemudian berbalik, menghindari tatapannya, rasa kehilangan membuncah di hati Su Chen. Namun, Su Chen tidak membiarkan hal itu menurunkan semangatnya. Ini bukan pertama kalinya, dan itu tidak akan menjadi yang terakhir. Dalam 4 tahun terakhir, Su Chen dan Gu Qingluo telah berpapasan berkali-kali. Sebagian besar waktu, mereka hanya akan tersenyum dan melewati satu sama lain. Hei, Linger, sebuah suara menarik pikiran Su Chen kembali ke masa kini. Beberapa pemuda berjalan menuju kelompok mereka sambil melambai ke arah Jin Linger. Su Chen mengenali salah satunya, setan darah Zongding. Dia mengenakan jubah merah menyala dengan sulaman awan putih di atasnya. Melilit pinggangnya adalah rantai hitam memanjang ke lengan kirinya, sepasang sepatu bot awan macan tutul hitam ada di kakinya, dan rambutnya disisir berantakan menjadi kuncir kuda. Dia mengenakan lambang batu merah di kepalanya, dan alisnya tebal dan tajam. Matanya cukup menarik, tatapannya setajam elang. Namun, bagian yang paling mencolok dari dirinya adalah kulitnya yang putih pucat. Itu sangat pucat sehingga sepertinya dia kekurangan nutrisi jangka panjang. Orang yang berdiri di sampingnya sangat tinggi, dan mengenakan jubah hijau gelap di pundaknya. Di bawah jubah itu ada gaun satin bersulam putih, yang dilengkapi dengan sepasang celana satin bersulam putih. Sepatu botnya terbuat dari kulit rusa, dan dia mengenakan topi hijau tua di kepalanya. Penampilannya adalah seorang pemuda yang menyendiri dan bangga. Dia membawa busur sederhana namun aneh di punggungnya yang sangat menarik perhatian. Tubuh busur terbuat dari tanaman merambat yang kusut dari pohon kuno. Di ujung busur ada iblis kecil dengan rambut panjang. Rambut panjang terentang ke belakang untuk jarak yang jauh, membentuk tali busur. Busur ini adalah asal namanya, Tribo Zhang Sengan. Su Chen telah mendengar tentang dia selama beberapa waktu, tetapi selama 4 tahun di institut, dia tidak pernah banyak berinteraksi dengannya dan hanya melihatnya dari jauh. Orang yang memanggil Jin Linger adalah Zhang Zhengan. Saat tiba di dekat Jin Linger, Zhang Zhengan tertawa, "Kenapa baru datang? Semua orang sudah menunggumu cukup lama." "Aku pergi menjemput Su Chen, jadi kami tiba di sini agak terlambat," jawab Jin Linger. Zhang Zhengan menatap Su Chen, bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang Su Chen? Dia telah masuk 10 besar dari ujian wilayah 3 gunung tanpa garis keturunan, memperoleh tempat kelima, tampilan bakatnya telah melampaui semua orang pada saat itu. Namun, trik murahan pada akhirnya adalah trik murahan. Setelah memasuki Hidden Dragon Institute, kejayaan Su Chen mulai memudar. Dia tidak memiliki prestasi yang lebih menonjol, dan dia bahkan tidak menghadiri kompetisi akhir tahun. Dia kehilangan statusnya sebagai pembibitan Hidden Dragon Institute setelah tahun pertamanya. Satu-satunya hal yang telah dia lakukan dalam 4 tahun terakhir yang dapat dianggap sebagai pencapaian yang signifikan adalah meyakinkan Stormwind Scorpion untuk menjadi instruktur pribadinya. Meyakinkan seseorang seperti Si Kai Huang cukup mengesankan, tetapi pada akhirnya itu tidak terlalu berarti. Itu hanya seorang instruktur pribadi, prestasi instruktur pribadi bukanlah prestasi sendiri. Hanya prestasinya sendiri yang bisa dianggap memiliki arti. Menjadi murid dari instruktur pribadi yang tidak menerima murid dengan mudah tidak memiliki efek tambahan dalam meningkatkan kekuatan Su Chen. Ini terlihat jelas dari sikap diam yang dia pertahankan selama 3 tahun berikutnya. Dia memburuk, bintang jatuh pada akhirnya hanyalah bintang jatuh. Zhang Zhengan merasakan minatnya memudar saat dia mengalihkan pandangannya ke Wang Dousan dan Cloud Leopard. Salah satu dari mereka telah dia kalahkan sebelumnya dan yang lainnya adalah orang biasa tanpa garis keturunan. Dia berbalik untuk melihat Jin Linger. "Linger, apakah kamu sudah memikirkan proposalku?" Jin Linger mengayunkan tubuhnya mengikuti musik,
Setelah mendengar pertanyaan Zhang Sengan, matanya yang besar berbinar. Zhang Sengan menganggukkan kepalanya. Aku tidak menolaknya, tapi aku ingin membawa 2 teman bersamaku. Mereka, Zhang Sengan merajut alisnya saat dia menatap Su Chen dan Wang Dousan. Su Chen tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Sedikit bingung, dia menoleh untuk bertanya pada Wang Dousan, apa yang terjadi di Jurang Seribu Abu. Oh, mereka berencana pergi ke Ngarai Seribu Abu untuk menenangkan diri, jawab Wang Dousan. Ngarai Seribu Abu adalah ngarai yang terletak di wilayah utara Gunung Elang Jatuh, energi asal berlimpah di sana, begitu pula tumbuhan roh dan bunga, tetapi jumlah binatang ganas di sana juga yang tertinggi. Itu adalah lokasi paling berbahaya di seluruh Falling Eagle Mountain, menjadikannya tempat yang bagus bagi para siswa institut untuk meredam diri. Setiap tahun, sejumlah besar siswa akan pergi ke sana untuk memanen ramuan roh atau berburu binatang buas. Yang pertama berfokus pada uang, sedangkan yang kedua berfokus pada menempa diri sendiri. Banyak siswa percaya bahwa itu adalah pencapaian yang signifikan untuk dapat masuk dan kembali dengan aman dari Jurang Seribu Abu. Namun, Hidden Dragon Institute memiliki peraturan yang ketat. Seorang siswa Institut Naga Tersembunyi harus menghabiskan setidaknya 4 tahun di institut sebelum diizinkan pergi ke Jurang Seribu Abu. Kedua, mereka yang sudah pergi tidak bisa menjelaskan terlalu banyak tentang ngarai kepada mereka yang belum masuk. Para siswa perlu mengalami dan memahaminya sendiri. Ketiga, tim harus kurang dari 7 orang, dan tidak boleh ada lebih dari 3 pelayan yang dibawa. Terakhir, kekuatan mereka tidak boleh melebihi alam mendidih darah. Dengan kata lain, institut telah menempatkan batas atas dan bawah pada aturan masuk. Dengan demikian, angkatan Su Chen tidak pernah diizinkan untuk memasuki Jurang Seribu Abu hingga saat ini. Setelah kompetisi akhir tahun keempat, mereka akhirnya mendapatkan hak untuk pergi ke Jurang Seribu Abu. Mereka yang ingin membangun reputasi sendiri sudah mulai membentuk tim mereka. Pada saat yang sama, mereka dapat mencoba meningkatkan peringkat Institut Naga Tersembunyi mereka dengan hasil kinerja seseorang di Jurang Seribu Abu. Jumlah reputasi yang bisa diperoleh seseorang dari pertarungan di atas panggung terbatas. Orang lebih cenderung diyakinkan oleh kinerja seseorang dalam keadaan hidup atau mati yang sebenarnya. Zhang Sengan dan yang lainnya adalah salah satu tim yang akan menuju Jurang Seribu Abu. Meskipun kinerja Jin Linger di panggung pertempuran tidak mengesankan, keterampilannya tidak terbatas pada efektivitas manusia, keterampilannya juga efektif melawan Vicious Beast. Jika mereka membawa serta Jin Linger dan membantunya mengendalikan Vicious Beast tingkat menengah atau bahkan tinggi, kekuatan mereka pasti akan meningkat. Inilah mengapa Zhang Sengan mengundang Jin Linger. Jin Linger juga cukup tertarik dengan proposal itu, tetapi karena persahabatannya dengan Wang Dousan dan Su Chen, dia ingin mengajak mereka juga. Wang Dousan sudah tahu tentang masalah ini, tetapi dia tidak menyebutkannya kepada Su Chen sebelum Su Chen tiba. Jadi begitu? Kapan itu? Su Chen bertanya. Suatu saat dalam beberapa hari ke depan, itu tergantung pada niat pemimpin mereka. Wang Dousan menjulurkan dagunya ke arah Zhang Sengan dan Zongding, menyiratkan bahwa tim telah dibentuk oleh keduanya. Merekalah yang membuat keputusan. Namun, Blood Demon Zongding biasanya cukup pendiam dan tidak suka berbicara, jadi Zhang Sengan yang membuat keputusan. Zhang Sengan ragu-ragu setelah mendengar permintaan Jin Linger ini. Apakah kamu tidak mau? Jin Linger bertanya. Zhang Sengan menjawab, itu permintaan yang sulit dipenuhi. Jamu tahu Jurang Seribu Abu sangat berbahaya. Itu diisi dengan Vicious Beast tingkat menengah dan bahkan tingkat tinggi. Tujuan kita masuk adalah mencoba untuk meningkatkan peringkat kita. Wang Dousan dan aku telah bertukar pukulan sebelumnya, jadi aku percaya pada kekuatannya. Tetapi untuk Su Chen, dia menggelengkan kepalanya. Mengapa membawa beban ini? Su Chen mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata ini. Dia tidak terlalu peduli tentang apakah orang memandang rendah dirinya. Lagi pula, dia tidak melakukan banyak hal selama 4 tahun terakhir, dan cukup normal bagi orang untuk memandang rendah dirinya. Namun, memandang rendah dirinya adalah satu hal, menyinggung dia secara terbuka adalah masalah lain. Wang Dousan tidak senang dengan kata-kata Zhang Sengan. Su Chen adalah seseorang yang mencapai 10 besar dalam ujian wilayah 3 gunung. Bagaimana dia bisa dianggap sebagai beban? Zhang Sengan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Itu 4 tahun lalu. Dia tidak salah, mungkin Su Chen pernah dianggap kuat pada suatu saat, tapi itu semua di masa lalu. Beberapa tahun ini, Su Chen tidak melakukan apa-apa, jadi tidak mengherankan jika dia diremehkan. Zhang Sengan, Zongding, dan banyak lainnya semua merasa bahwa Su Chen telah jatuh, tidak pernah mengulangi kepahlawanannya di masa awal masuk akademi.
Mungkin bahkan Wang Dousan dan Jin Linger memikirkan ini secara diam-diam. Satu-satunya alasan mereka masih mau berada di dekatnya adalah karena mereka tidak mau melepaskan persahabatan yang mereka miliki dari masa lalu. Tetapi itu tidak berarti bahwa mereka percaya pada kekuatan Su Chen. Jadi, ketika Zhang Shengan mengatakan ini, bahkan Wang Dousan dibuat terdiam untuk sementara waktu. Dia akhirnya berkata, jika Su Chen tidak pergi, aku tidak akan pergi. Apa yang dia katakan membuat Jin Linger juga ingin mengatakan hal yang sama. Zhang Shengan, setelah melihat ini, berkata, kami telah mengumpulkan siswa paling berbakat untuk perjalanan ke Jurang Seribu Abu. Linger, jika kamu bersedia ikut dengan kami akan melakukan yang terbaik untuk membantumu menangkap Vicious Beast tingkat tinggi dan memberikannya kepadamu. Kamu tahu sendiri betapa pentingnya hal itu untuk meningkatkan kekuatanmu. Vicious Beast tingkat tinggi memiliki kekuatan di sekitar level kultivator realem mendidih darah lapisan rendah. Dengan kekuatan siswa saat ini, mungkin tidak ada orang yang bisa menghadapinya. Namun, jika mereka mengeroyoknya, menangkapnya tidak akan menjadi masalah besar. Jika Jin Linger bisa mengendalikan Vicious Beast tingkat tinggi, kekuatannya benar-benar akan meningkat pesat, meningkatkan peringkat daftar transformasi naganya. Manusia semua memiliki sejumlah kesombongan. Dalam ujian wilayah 3 gunung, dia adalah kandidat 10 teratas. Tetapi setelah memasuki Institut Naga Tersembunyi, dia mengalami kesulitan bahkan untuk tetap berada di 200 teratas. Meskipun sebagian karena gaya bertarungnya tidak terlalu cocok dengan pertandingan arena, Jin Linger masih tidak bisa terpengaruh. Setelah mendengar janji Zhang Shengan, Jin Linger mulai ragu. Su Chen dengan lembut tertawa ketika melihat dilemanya, karena mereka sudah mengundangmu, pergilah, jangan khawatirkan kami. Setelah mendengar kata-kata ini, Jin Linger membuat keputusan, maaf soal ini, aku akan pergi dengan mereka terlebih dahulu, jika ada peluang di masa depan, aku akan memberitahumu. Tidak masalah, jawab Su Chen dengan senyum lembut. Wang Dousan mengerutkan kening saat dia melihat mereka pergi. Apa yang begitu berharga tentang Vicious Beast tingkat tinggi, apakah itu benar-benar layak untuk dipertaruhkan? Lupakan saja, setiap orang memiliki jalannya masing-masing, tidak perlu bagi kita untuk memaksa orang lain berhenti demi kita, jawab Su Chen. Kamu cukup besar hati, jika aku tidak mengalami kejadian seperti barusan, aku mungkin akan pergi bersama mereka juga, gerutu Wang Dousan. Ada banyak tim yang berbeda, mengapa memaksakan diri untuk bergabung dengan mereka? Su Chen menjawab dengan tenang. Bab 43, Bekerja Sama. Kata-kata Su Chen menyebabkan Wang Dousan mengangkat alisnya karena terkejut. Nada bicaramu sepertinya kau bertekad untuk pergi ke Jurang Seribu Abu. Selama 4 tahun terakhir, Su Chen telah membenamkan kepalanya dalam penelitian. Dia tidak pernah meninggalkan kamarnya, dan dia telah banyak menolak aktivitas yang mengganggu penelitiannya. Paling-paling, dia sesekali berkumpul dengan Jin Linger dan Wang Dousan untuk minum teh dan mengobrol. Jadi, Wang Dousan awalnya percaya bahwa bahkan jika Zhang Shengan setuju untuk membawa serta Su Chen belum tentu mau untuk ikut serta. Tanpa diduga, Su Chen sudah memutuskan untuk pergi ke Jurang Seribu Abu. Su Chen mengangkat bahu, ini lebih baik daripada hanya bermalas-malasan. Dia akhirnya menyelesaikan surga Kai Huang, jadi dia tiba-tiba memiliki lebih banyak waktu luang. Dia telah menghabiskan 4 tahun dengan tenang dan berpikir memeras otak. Sekarang bukan waktu yang buruk untuk bersantai sedikit. Wang Dousan sangat senang mendengar ini. Itu hebat, aku akan bertanya-tanya ke tim lain. Jangan lupa menyertakan Cloud Leopard, kata Su Chen. Mengerti? Jawab Wang Dousan saat dia menghilang ke kerumunan orang, mencari tim yang bersedia membawa mereka bertiga bersama mereka ke Jurang Seribu Abu. Namun tanpa diduga, banyak tim yang diminta Wang Dousan semuanya mengindikasikan bahwa mereka bersedia menerima Wang Dousan dan bahkan Cloud Leopard, namun, mereka tidak mau menerima Su Chen. Karena peringkat kelimanya selama ujian wilayah 3 gunung, banyak orang mengenalnya. Namun, karena ini juga banyak yang tahu tentang kejatuhannya, sebagai bintang. Keadaan Su Chen bukanlah rahasia, dia tidak menghadiri kompetisi akhir tahun selama 4 tahun berturut-turut, membuat namanya identik dengan kepengecutan. Banyak orang langsung menolaknya setelah mendengar nama Su Chen. Ada beberapa yang setuju untuk menerima Su Chen, tetapi mereka meminta agar bagian rampasan Su Chen dibelah dua karena berbagai alasan. Mereka mengatakan bahwa kekuatan atau keberaniannya kurang dan kemurahan hati mereka hanya demi Wang Dousan. Wang Dousan pergi dengan marah. Setelah mencari di seluruh alun-alun, dia akhirnya menemukan Flying Snow Guild.
Flying Snow Guild bermaksud untuk menjelajahi jurang 1000 abu. Karena anggota Flying Snow Guild tidak sekuat itu, mereka bukannya tidak ramah terhadap Su Chen. Namun, mereka menolak Wang Dousan. Alasan mereka untuk ini adalah bahwa Wang Dousan adalah seseorang dari klan bangsawan garis keturunan. Dia tidak cocok dengan mereka. Kenyataannya, alasan semacam ini juga ada di antara beberapa tim lain. Banyak orang menolak Su Chen bukan karena dia lemah, tetapi karena dia bukan dari klan bangsawan garis keturunan. Bagi Flying Snow Guild, cara terbaik untuk menjaga harga diri mereka sendiri adalah dengan menggambar lingkaran serupa di sekeliling mereka dan menolak siapapun yang berada di luar lingkaran itu. Meskipun Wang Dousan sangat kuat, dia berasal dari klan bangsawan garis darah, membiarkannya masuk sama dengan merusak reputasi Flying Snow Guild. Secara alami, ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka terima apapun yang terjadi. Keadaan ini membuat tidak ada yang menginginkan Wang Dousan dan yang lainnya. Tepat ketika Wang Dousan mulai tidak sabar, dia melihat seorang gadis kecil pemalu berjalan ke arahnya. Dia mengenakan rok merah pendek ketat dengan sulaman awan kemerahan di atasnya. Pita kemerahan yang melilit lengannya membentang sampai ke flat kemerahannya, menonjolkan kakinya yang kecil. Wajahnya sangat cantik, dan dia menjalin tali pelangi ke dalam kepangan kuncirnya. Dia berkata, "Maaf, apakah Anda mencari tim untuk pergi ke jurang 1000 abu?" Su Chen dan Wang Dousan saling melirik. Su Chen menjawab, "Ya, kamu." Gadis muda itu menjawab, "Aku dipanggil Duking. Beberapa teman dan aku berencana pergi ke ngarai 1000 abu dan kebetulan kami kekurangan beberapa orang. Maukah kalian bergabung dengan tim kami?" Wang Dousan dan Su Chen saling melirik. Sesaat kemudian, mereka bertiga berdiri di depan beberapa pria dan wanita muda. Duking menunjuk ke arah seorang pemuda sederhana dan tampak jujur yang mengenakan seragam institut standar dan topi tinggi saat dia memperkenalkan, "Ini Zheng Xia, kapten kami." "Ini Yan Fuxing." Duking menunjuk ke arah seorang laki-laki yang mengenakan jubah biru panjang dan sepatu bot kotak-kotak hitam. Rantai batu giok bening tergantung di pinggangnya. Rambutnya menjulang tinggi di atas kepalanya, dan tahi lalat besar berada di sisi kanan wajahnya dekat hidungnya. "Ini Sun Jizu." Laki-laki terakhir yang diperkenalkan Duking mengenakan seragam kavaleri putih. Dia memegang kipas di tangannya, dan sepasang cincin besi tergantung di pinggangnya. Dia juga mengenakan sepasang sepatu bot putih setinggi lutut yang terbuat dari kulit binatang. Rambutnya pendek, hanya mencapai telinganya, dan matanya ramping dan melengkung ke atas di sudut-sudutnya. "Termasuk saya, kami berempat membentuk tim Bright." Duking berkata dengan bangga saat dia dengan penuh semangat mengayunkan tinju kecilnya ke udara. Hanya dengan melihat mereka berempat, Su Chen bisa merasakan bahwa mereka tidak memiliki garis keturunan. Sebagian besar siswa tanpa garis keturunan adalah anggota Guild Flying Snow, tetapi tidak dengan keempat orang ini, mereka telah membuat tim sendiri. Zheng Xia menarik Duking ke samping untuk menanyakan apa yang terjadi. Duking berbisik ke telinga Zheng Xia, "Aku melihat si gendut di sana meminta banyak tim berbeda, tapi sepertinya tidak ada yang menginginkannya. Bukankah kita kekurangan orang, jadi saya memutuskan untuk membawa mereka bersama." Zheng Xia terdiam. "Kinger, tidak bisakah kamu sedikit lebih masuk akal? Jelas ada alasan mengapa orang lain tidak menginginkannya. Aku mendengar bahwa Su Chen cukup kuat sebelum memasuki institut dan mencapai 10 besar sebelumnya selama ujian wilayahnya. Namun, setelah masuk institut, ia jatuh dari posisi elit, bahkan tidak pernah menghadiri kompetisi akhir tahun. Dia telah melewatkan 4 kompetisi berturut-turut, dan statusnya sebagai bibit dari Institut Naga Tersembunyi telah dicabut. Orang bisa mengatakan bahwa dia tidak memiliki kekuatan dan keberanian. Tidak heran tidak ada yang menginginkannya." Duking cemberut, "Aku hanya mencoba membantu teman sekelas kita." Zheng Xia tertawa getir, "Itu tidak berarti kamu menarik orang apapun ke dalam tim kami karena kebaikan hatimu." "Apa maksudmu orang apapun? Saya tidak berpikir orang-orang ini dapat dianggap lemah. Lihat si gendut itu, dia dari klan bangsawan Bloodline." Zheng Xia menatap Wang Dousan. Dia mengangguk dan bergumam, "Itu cukup bagus." "Apakah itu tidak cukup?" Duking dengan bersemangat berkata. "Dengar, Wang Dousan mungkin tidak bagus, tapi si gemuk itu berasal dari klan bangsawan garis darah. Jika kamu rata-rata keduanya, bukankah mereka cukup bagus? Bagaimanapun, kita hanya akan mengintip jurang 1000 abu, karena kita tidak memiliki garis keturunan, tidak perlu terlalu khawatir." Saat dia berbicara, Duking meraih tangan Zheng Xia dan mulai mengguncangnya. Zheng Xia tidak berdaya. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan setuju. "Baik, baik, terserah kamu." Keduanya berbicara pelan di samping, tapi telinga tajam Su Chen telah menangkap semuanya.
Su Chen terdiam. Dia hanya diundang untuk bergabung dengan tim mereka karena kasihan. Secara khusus, dia mengandalkan reputasi Wang Dousan. Hanya dengan dirata-ratakan, dia bahkan dipertimbangkan. Dia menyadari bahwa ini cukup lucu. Untungnya, Wang Dousan belum mendengar. Kalau tidak, dia mungkin akan marah lagi. Pada saat itulah Su Chen mulai memahami apa yang dimaksud Si Kai Huang. Sebelum kamu mencapai kesuksesan apapun, seluruh dunia akan menertawakanmu, mencemoohmu, dan memandang rendah dirimu. Tapi ketika kamu mencapai kesuksesan, seluruh dunia akan menjadi musuhmu. Apakah itu benar-benar akan terjadi? Su Chen tidak tahu. Tetapi bahkan jika itu terjadi, dia tidak akan menyesal. Karena dia telah memilih jalan ini, dia akan terus berjalan dan tidak pernah mundur apapun hasilnya. Masalah telah diputuskan, mereka sepakat untuk berangkat dalam 3 hari. Pertemuan akhir tahun masih berlangsung, dan banyak siswa masih tertawa dan berdansa satu sama lain. Su Chen mulai menari, menyanyi, dan berbicara dengan murid-murid yang baru ditemuinya. Kadang-kadang, tatapan Su Chen melayang ke arah Gu Qingluo. Tatapan mereka akan bertemu dengan cepat dan kemudian mengalihkannya dengan cepat. Waktu berlalu, segera, sudah waktunya untuk pertemuan berakhir. Kerumunan mulai bubar perlahan, dan Su Chen juga bersiap untuk kembali ke menara energi asal. Tepat sebelum pergi, dia pergi untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Jin Linger dan juga memberitahunya bahwa dia telah menemukan tim untuk diajak pergi. Jin Linger dengan senang hati memberi selamat padanya. Pada saat yang sama, dia menyatakan penyesalannya karena mereka tidak bisa bepergian bersama. Su Chen tahu bahwa dia tulus. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Su Chen pergi. Dia belum berjalan terlalu jauh ketika dia melihat Zhang Sengan mendekati Jin Linger. Suaranya tenang, tetapi kata-katanya mencapai jarak yang jauh. Dia berkata, "Linger, di masa depan sebaiknya kamu menghindari berada di sekitar orang-orang seperti itu. Dikatakan bahwa naga tidak bercampur dengan ular dan burung phoenix apalagi dengan belatung. Orang yang tidak mengerti bagaimana memilih teman mereka tidak akan pernah memiliki banyak prospek di masa depan." Su Chen berhenti di tempatnya. Dia berbalik untuk melirik Zhang Sengan. Mulut Zhang Sengan meringkuk dengan seringai menghina. Su Chen tahu bahwa Zhang Sengan telah secara sengaja mengucapkan kata-kata itu untuk didengarnya. Bab 44, Permintaan Maaf. Su Chen kembali ke menara energi asal, mengabaikan provokasi Zhang Sengan. Ketika Su Chen kembali ke menara, dia menemukan bahwa kakum pertahanan menara energi asal semuanya dimatikan. Hanya ada satu penjelasan untuk ini, Si Kai Huang telah kembali. Beberapa waktu yang lalu, Si Kai Huang telah melakukan perjalanan panjang untuk mencari beberapa bahan. Dia telah mengatakan bahwa dia membutuhkan waktu 3 bulan untuk kembali, tetapi dia kembali lebih awal. Saat membuka pintu ke aula utama, Su Chen menemukan Si Kai Huang duduk di tengah ruangan, menatap dengan bingung ke cahaya bintang di atas kepalanya. "Instruktur," panggil Su Chen dengan lembut. Si Kai Huang tidak mendengarnya, dia terus menatap langit berbintang di atasnya. Sisa cahaya bintang dari formasi energi jimat asal belum dihapus oleh Su Chen. Mereka semua diam tetap di langit, dan perlahan kembali ke tempat asalnya. Pemandangan itu sangat indah bagi siapa saja yang mempelajari origin energi. Si Kai Huang menatap mereka seolah-olah dia tiba-tiba mengalami demensia. Setelah sekian lama, dia berbalik. "Kamu melakukan ini?" Su Chen dengan lembut mengangguk, menggunakan teori pola energi asal. Si Kai Huang bertanya lagi. Su Chen menganggukkan kepalanya lagi. Si Kai Huang jatuh ke belakang sambil terus menatap langit dengan bengong. Meskipun Su Chen telah melakukan yang terbaik untuk menghindari Si Kai Huang saat meneliti dan mempraktikkan alkimia dan teknik arcana kuno, Si Kai Huang masih tahu bahwa Su Chen belum menyerah pada 2 area ini. Namun, sebagai seseorang dengan hati yang luas, dia sengaja mengabaikan ketidaktaatan Su Chen meskipun dia tidak mendukung metode Su Chen. Dia berpura-pura membuka satu mata dan satu mata tertutup, seolah-olah dia sedang mengawasi anak kecil. Dalam hatinya, dia berharap kegagalan itu akan membawa Su Chen kembali ke jalan yang benar. Namun, dia tidak menyangka bahwa setelah 3 tahun Su Chen tidak hanya tidak menyerah pada 2 bidang studi itu, tetapi dia juga secara tak terduga berhasil. Dia benar-benar berhasil. Dia telah menggunakan teori pola energi asal untuk menyelesaikan langkah terakhir surga Kai Huang, menciptakan teknik lengkap yang sempurna untuk menerobos ke dalam pendidihan darah tanpa garis keturunan. Tidak hanya itu, tetapi Si Kai Huang juga dapat merasakan bahwa ini adalah metode terbaik untuk menembus alam mendidih darah yang pernah dia buat.
Dengan menggunakan metode ini untuk menerobos ke alam mendidih darah, tingkat keberhasilan telah dinaikkan menjadi 40%. Lebih penting lagi, tidak ada efek buruk dari kegagalan. Dengan kata lain, bahkan jika seseorang gagal menerobos, mereka bisa mencoba lagi bahkan tanpa bantuan garis keturunan. Sebelumnya semua metode untuk menerobos alam mendidih darah yang telah disebutkan Si Kai Huang adalah lebih rendah baik dalam hal tingkat keberhasilan dan jumlah upaya yang mungkin dilakukan tanpa garis keturunan. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pertama kalinya metode untuk masuk ke alam mendidih darah tanpa konsekuensi merugikan yang pernah dikembangkan. Bahkan Si Kai Huang benar-benar terpana dengan hasil ini. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, menatap garis-garis cahaya bintang yang saling terkait. Dia telah menghabiskan darah dan keringat selama 50 tahun untuk mencapainya. Tetapi itu bukan hanya darah dan keringatnya. Langkah terakhir, langkah yang indah, Si Kai Huang bergumam pada dirinya sendiri. Air mata muncul di matanya. Aku belum benar-benar mencobanya, jadi aku belum berhasil. Su Chen tertawa ringan. Cukup dekat, jawab Si Kai Huang. Dia menoleh ke Su Chen dan kemudian tiba-tiba membungkuk. Gerakan ini membuat Su Chen lengah. Dia buru-buru mengangkat Si Kai Huang dan berkata, "Instruktur, apa yang Anda lakukan?" Si Kai Huang menghela nafas. "Saya salah. Teknik arcana kuno memang memiliki kelebihan dan keunikannya masing-masing. Kamu mengerti bagaimana menggabungkan manfaat dari masa lalu dan sekarang sementara juga membuatnya berguna hari ini. Bertahan sampai akhir. Sangat bagus, sangat bagus." Su Chen tersenyum lembut. "Ini baru permulaan, instruktur." Si Kai Huang juga mulai tersenyum. "Ya, ini baru permulaan. Jalur kultivasi lambat dan panjang, dan bebannya berat. Lagi pula, bagi mereka yang bermimpi menghancurkan hierarki garis keturunan yang ada dan membiarkan umat manusia naik ke posisi unggul, menyelesaikan alam mendidih darah benar-benar hanyalah permulaan." Keduanya duduk dan berbicara cukup lama sebelum Su Chen berkata, "Benar, instruktur. Bukankah kita harus menyebarkan surga Kai Huang kepada orang lain sekarang?" Si Kai Huang menatap Su Chen. Dia melihat kejelasan dan ketulusan di mata Su Chen dan tahu bahwa Su Chen tidak berpura-pura sedikit pun. Dia berkata dengan puas, "Bagus sekali, hatimu tidak berubah. Adapun apakah akan disebarluaskan, kamu yang menyelesaikannya, jadi kamulah yang harus membuat keputusan." Si Kai Huang pada dasarnya mengatakan bahwa semuanya sekarang tergantung pada Su Chen. Malam itu, Si Kai Huang mengeluarkan anggur berharga yang telah lama dia sembunyikan. Mereka berdua minum sepuasnya. Tak satu pun dari mereka memiliki kapasitas tinggi untuk menerima alkohol. Saat alkohol meresap ke seluruh tubuh mereka, mereka memasuki keadaan mabuk. Su Chen benar-benar kacau. Akhirnya jatuh pingsan. Si Kai Huang tampak semakin hidup dan penuh energi semakin banyak dia minum. Sepertinya dia telah menjadi anak kecil. Dia memeluk Su Chen dan terus mengoceh. Akhirnya, dia mulai menangis. Air mata ini ditumpahkan untuk kerja kerasnya selama bertahun-tahun, serta untuk momen kesuksesan ini. Ketika Cloud Leopard kembali, dia menemukan bahwa guru dan muridnya sama-sama terbaring di tanah, yang satu tertidur lelap, dan yang lainnya memeluk orang yang sedang tidur itu sambil berbicara dan menangis tanpa henti. Cloud Leopard berhenti sejenak dan kemudian memutuskan untuk mundur. 3 hari kemudian, tanggal yang disepakati untuk ekspedisi mereka ke Ngarai Seribu Abu telah tiba. Pagi itu, Su Chen bangun dengan cerah dan pagi. Sebelum pergi, dia pergi ke pavilion 100 perbaikan untuk terakhir kalinya. Dalam 3 tahun terakhir, Su Chen telah mengunjungi pavilion 100 perbaikan 3 kali. Namun, karena dia tidak memusatkan perhatian pada hal itu, Su Chen hanya membersihkan kamar ke-10. Bagaimanapun, jumlah poin kontribusi yang dia butuhkan tidaklah tinggi. Sebagai perbandingan, 5 orang yang berada di puncak telah maju pesat. Yang paling kuat telah menyelesaikan kamar ke-19, hampir menyelesaikan semua percobaan. Jenius adalah jenius karena tingkat kemajuan mereka lebih cepat daripada kebanyakan orang. Jika standar Institut Naga tersembunyi adalah membersihkan 2 kamar setiap tahun, kekuatan para jenius sejati akan meningkat hingga mereka dapat membersihkan 4 atau 5 kamar dalam setahun atau bahkan lebih. 2 orang jenius yang telah membersihkan kamar ke-19 dan ke-18 menyembunyikan nama mereka. Orang yang membersihkan kamar ke-17 adalah Jiang Sisui. Ji Hanyan telah membersihkan kamar ke-16, dan Yue Longsha telah membersihkan kamar ke-15. Seiring berjalannya waktu, perbedaan kekuatan antara kelimanya, yang awalnya berada di puncak, menjadi semakin jelas. Sayangnya,
Orang-orang selain Su Chen tahu bagaimana tetap rendah hati, individu yang berada di urutan pertama dan kedua semuanya tidak mau mengungkapkan nama mereka. Namun, hari ini, Su Chen ingin menguji dirinya secara menyeluruh. Sebelum pergi ke ngarai 1000 abu, dia ingin menguji sepenuhnya kekuatannya saat ini bahkan jika dia gagal. Paling tidak, dia akan tahu apa yang bisa dia tangani dan apa yang tidak bisa dia tangani. Karena dia tiba di sana lebih awal, tidak banyak orang yang berada di pavilion 100 perbaikan, bahkan siswa kurus itu tidak ada di sana. Su Chen sudah cukup akrab dengan tempat itu dan tidak membutuhkan pemandu. Dia menggunakan tablet identitasnya untuk membuka kamar ke-11 dan mulai membersihkan kamar. Beberapa saat kemudian, Su Chen Bab 45, memasuki gunung setelah kembali dari pavilion 100 perbaikan. Su Chen membawa Cloud Leopard dan Iron Cliff bersamanya dan menuju ke titik pertemuan yang telah disepakati. Karena mereka datang sedikit lebih awal, belum ada satu orang pun di sana. Setelah menunggu beberapa saat, Zheng Xia, Du Qing dan yang lainnya juga muncul. Su Chen membuat perkenalan setelah semua orang berkumpul. Tebing besi adalah pelayanku. Aku akan membawanya bersamaku dalam ekspedisi ini. Tentu saja, dia dan aku dianggap bersama. Setelah mendengar bahwa tebing besi pada dasarnya adalah kekuatan ekstra gratis, semua orang cukup senang dan menyambut hangat tebing besi. Zheng Xia masih agak khawatir. Dia bertanya, bagaimana kekuatannya? Jika terlalu berbahaya, aku khawatir itu. Jangan khawatir, Anda tidak perlu menghabiskan energi untuk mengawasinya, jawab Su Chen. Zheng Xia akhirnya mengangguk. Di samping, Sun Jizu bertanya, mengapa Wang Dousan belum datang? Dia mungkin masih dalam perjalanan. Cloud Leopard menyela, mari kita tunggu sedikit lebih lama. Setelah beberapa lama, tubuh bulat Wang Dousan akhirnya terlihat saat dia berlari ke arah mereka. Sambil berlari dia berteriak, maaf, aku terlambat lagi. Dari penampilannya terlihat bahwa dia baru saja bangun, semua orang dibuat terdiam. Zheng Xia menghela nafas pada dirinya sendiri. Dia sudah khawatir untuk membawa serta Su Chen, tetapi sekarang tampaknya anggota klan bangsawan garis keturunan mereka juga tidak terlalu kuat. Mereka semua sepertinya tidak berguna, meskipun dia merasa menyesal di dalam hatinya. Masalah itu sudah diputuskan, dia hanya bisa meredam frustasinya dan terus menekan. Kelompok beranggotakan 8 orang itu akhirnya berkumpul bersama dan mulai berangkat ke jurang 1000 abu. Sebelum pergi, Su Chen mengeluarkan sebotol obat. Apa itu? Du Qing bertanya dengan rasa ingin tahu. Su Chen menjawab, penolak serangga. Ada banyak serangga di dalam pegunungan. Dengan ini, kamu tidak perlu khawatir digigit. Itu cukup bagus. Du Qing mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Setiap botol adalah 10 batu asal, kata Su Chen. Du Qing langsung menarik tangannya saat matanya terbuka lebar. 10 batu asal, apakah kamu mencoba merampok kami? Su Chen menjawab dengan serius. Dibutuhkan uang untuk meramu obat. Obat ini biasanya berharga 15 batu asal di luar, dan itu akan lebih mahal setelah kita berada di gunung. Mungkin lebih dari 20. 10 batu asal per botol tidak banyak, tentu saja. Kamu juga dapat memilih untuk pergi tanpa membelinya. Yan Fuxing mendengus, semua orang di sini adalah seorang kultivator. Jika kita melindungi tubuh kita dengan energi asal, bagaimana mungkin beberapa serangga bisa mempengaruhi kita? Itu benar, hanya orang idiot yang akan menghabiskan 10 batu asal untuk itu, kata Sun Jizu juga. Baiklah, aku hanya ingin memberitahu kalian semua. Su Chen tidak keberatan, dia menyingkirkan obatnya. Sun Jizu, Zheng Xia, dan Du Qing semuanya menggelengkan kepala dan menyerah. Hanya Wang Dousan dan Cloud Leopard yang membelinya. Cloud Leopard tahu betapa bermanfaatnya pembasmi serangga itu. Sejujurnya, obat itu adalah sarannya sejak awal. Wang Dousan memberikan wajah temannya dan mencobanya. Tapi setelah memasuki gunung, rombongan mereka dengan cepat mulai menyadari betapa menakutkannya serangga itu. Serangga Falling Eagle Mountain tampaknya juga telah dibudidayakan. Mereka sangat kejam saat menggigit orang lain. Bahkan sarjana Origin Ki yang mengolah body tempering Origin Skills bisa merasakan sengatannya. Belum lagi sarjana Origin Ki biasa. Setelah digigit, bilur besar akan muncul. Sementara jari yang patah akan sembuh dalam sehari, bekas ini tidak akan hilang bahkan setelah setengah hari. Menyiapkan penghalang energi asal adalah satu-satunya cara untuk mempertahankan diri, tetapi itu menghabiskan energi asal. Tidak lama kemudian, Zheng Xia mulai mengeluh tanpa henti. Du Qing adalah orang pertama yang tidak tahan lagi. Sementara serangga di pegunungan benar-benar ganas, mereka juga sangat tepat. Satu gigitan di wajahnya,
menyebabkan bilur besar muncul di tempatnya. Tidak hanya bilur-bilur ini sakit, tetapi juga merusak kulitnya. Dia buru-buru pergi ke Su Chen dan membeli sebotol kecil. Zheng Xia adalah yang kedua. Yan Fuxing dan Sun Jizu sangat ingin menjaga wajah mereka. Lagi pula, merekalah yang mengatakan bahwa hanya orang idiot yang akan membeli obat itu. Tetapi karena semakin banyak bilur menumpuk di wajah mereka akhirnya tidak tahan lagi dan pergi ke Su Chen untuk membeli pembasmi serangga. Jika mereka harus menjadi idiot, biarlah. Su Chen tidak tawar-menawar dengan mereka tentang hal itu. Dia juga mengeluarkan botol yang bisa mengobati gigitan serangga tersebut. Botol itu lebih mahal, itu adalah 30 batu asal. Mereka hanya bisa tanpa daya menarik uang mereka, namun, ada sedikit ketidakpuasan di hati mereka. Mereka merasa orang ini terlalu pelit dan tidak memiliki rasa persahabatan, bahkan menuntut anggota tim yang sama untuk pengobatan dasar. Manusia biasanya seperti ini, selama ada suatu bentuk hubungan, mereka akan merasa bahwa menggunakan seseorang diharapkan dan bahkan dibenarkan. Jika mereka masih ditagih untuk itu, tentu saja orang itu serakah dan kurang persahabatan. Tentu saja, usaha, perhatian, dan biaya yang dibayarkan seseorang tidak diperhitungkan. Tentu saja, ini hanya masalah kecil yang tidak terlalu berarti. Itu bahkan tidak terlalu mempengaruhi interaksi antar grup. Perbedaan utama antara memasuki pegunungan sebagai kelompok dan masuk sebagai individu adalah jauh lebih hidup. Selalu ada percakapan yang terjadi. Du Qing adalah yang paling bahagia di seluruh grup. Gadis muda itu baik hati dan lincah, melompat-lompat dan mengambil seluruh jalan. Dari waktu ke waktu, dia akan berlari di depan kelompok, atau dia akan melihat bunga liar yang indah yang akan dia petik dan kenakan di rambutnya. Dia bahkan akan berlama-lama di tempat-tempat dengan pemandangan yang sangat indah. Grup terus-menerus mulai dan berhenti karena kecepatan mereka cukup lambat. Namun, tidak ada yang mengkritik Du Qing karena itu. Su Chen dan Wang Dousan ada di sini sebagian besar untuk pengalaman itu. Mereka tidak terburu-buru. Jelas bahwa Zheng Xia dan yang lainnya menyukainya. Satu-satunya orang yang tidak senang mungkin adalah Cloud Leopard. Dia tak berdaya menggelengkan kepalanya. Bagaimana kita di sini untuk berburu dan membunuh Vicious Beast? Ini lebih seperti liburan yang indah. Dia tidak memperhatikan volumenya ketika dia berbicara. Yan Fuxing dan Sun Jizu sama-sama mendengarnya, dan mereka menatapnya dengan tidak senang. Su Chen menepuk pundak Cloud Leopard, santai sedikit. Kita tidak perlu memperlakukan setiap ekspedisi sebagai perjalanan hidup atau mati. Liburan indah sesekali baik-baik saja. Masalahnya adalah Vicious Beast tidak berpikir seperti ini, jawab Cloud Leopard. Su Chen menarik Cloud Leopard lebih dekat dengannya dan bergumam, aku tahu kamu biasa di sini di Falling Eagle Mountain. Pengalamanmu sangat berharga, namun, di tim ini kita adalah tamu, dan terkadang tamu perlu menghormati aturan tuan rumah. Tidak tepat bagi kita untuk mencoba dan mengatur mereka, kamu hanya harus mengabaikan hal-hal kecil ini, tetapi jika ada bahaya, beritahu kami terlebih dahulu. Cloud Leopard mengangguk dan mendengus setuju. Sementara itu, Du Qing berlari di bawah pohon. Dia memetik beberapa buah merah dan dengan bersemangat berlari kembali. Lihat, ada buah-buahan untuk kita makan. Saat dia hendak membagikannya, Cloud Leopard melirik mereka dan kemudian tiba-tiba membuang segenggam buah itu. Tindakan paksa ini sangat menakutkan Du Qing. Semua orang menatapnya dengan tatapan marah. Hei, kamu lagi kenapa? Buahnya beracun, jawab Cloud Leopard dengan acuh tak acuh. Dia berbalik dan kembali ke posisi semula. Itu beracun. Kelompok itu saling menatap dan kemudian pada daging merah cerah di tanah. Mereka tidak memiliki cara untuk memverifikasi apakah yang dikatakan Cloud Leopard itu benar, tetapi tidak mungkin ada di antara mereka yang akan mencobanya lagi. Apakah kamu jujur mengatakan itu beracun? Du Qing bertanya dengan sedih. Cloud Leopard mengabaikannya, sikapnya praktis berteriak, saya tidak peduli apakah kamu percaya atau tidak. Jika Su Chen yang memberitahu semua orang bahwa buah itu beracun, dia tidak akan menggunakan metode yang begitu sederhana dan kaku. Tapi Cloud Leopard berbeda, keadaan lingkungannya telah mengajarinya untuk menggunakan metode sederhana dan ganas untuk mengatasi masalah, dan tidak mungkin baginya untuk mempertimbangkan ketabahan mental orang lain ketika melakukan sesuatu. Wang Dousan dan Su Chen terbiasa dengan temperamennya, tapi ternyata Zheng Xia dan yang lainnya tidak. Yan Fuxing dan yang lainnya adalah anggota asli tim. Mereka tidak bisa tidak merasakan rasa superioritas, jadi sulit bagi mereka untuk menerima perkembangan seperti itu. Lupakan saja, apakah buahnya beracun atau tidak, sebaiknya jangan sembarangan memakan apa yang tumbuh di gunung ini. Zheng Xia adalah orang pertama yang angkat bicara. Bahkan jika itu beracun,
Tidak bisakah dia mengatakannya dengan baik? Betapa kasarnya, dia mungkin juga seorang barbar. Du Qing cemberut. Zheng Xia menghela nafas. Bukankah kamu yang menemukan orang ini? Setelah beberapa saat, tim Bright menemukan target pertama mereka, kambing gunung hitam yang berkeliaran. Kambing gunung hitam tidak terlalu kuat, tapi sangat menyakitkan untuk dihadapi. Itu bisa menggunakan setidaknya 3 keterampilan asal, termasuk sejenis kutukan iblis yang dapat menyebabkan seseorang menua dengan cepat. Kelas Vicious Beast dari Hidden Dragon Institute telah secara khusus termasuk kambing gunung hitam. Cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan menyerangnya secara langsung tanpa memberinya waktu untuk mengaktifkan kutukannya, yang membutuhkan waktu tertentu sebelum dapat diaktifkan. Berdasarkan pengetahuan mereka sebelumnya, tim Bright dengan mudah menangani pertempuran pertama mereka. Namun, setelah membunuh kambing gunung hitam, Zheng Xia menemukan bahwa Su Chen dan tebing besi masih berdiri di atas tubuh kambing. Mereka berdua menggerakkan tangan mereka dengan aneh. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Wang Dousan bertanya, bingung. Su Chen tersenyum. "Kami menghormati yang mati sehingga jiwanya dapat beristirahat." Du Qing terkejut. "Kamu percaya pada Buddha? Agama Buddha memang ada di benua primordial, tetapi pengaruhnya jauh lebih lemah. Dari banyak agama, itu adalah yang paling sederhana. Prinsip reinkarnasi tidak populer di masyarakat ini. Demikian pula, para dewa juga ada, tetapi mereka juga tidak memiliki banyak pengaruh. Begitu manusia memiliki kekuatan yang bahkan melebihi kekuatan para dewa, rasa hormat mereka terhadap dewa sangat berkurang. Jika memungkinkan, mereka ingin menjadi dewa sendiri. Lagi pula, di dunia ini, manusia tidak terlalu jauh dari langit." Su Chen tidak terlalu peduli untuk percaya pada agama Buddha. Namun, jika dia ingin menyerap partikel origin energi yang melayang di udara, yang terbaik adalah memilih alasan itu. Membiarkan jiwanya beristirahat adalah cara yang cukup bagus untuk menjelaskannya. Karena itu, dia menjawab, "Ini lebih baik daripada hanya bermalas-malasan." Zheng Xia benar-benar terdiam. Rekan tim seperti apa yang dia temukan untuk dirinya sendiri, seorang gendut yang tidak mengenal waktu, seorang barbar yang tidak tahu bagaimana berbicara dengan sopan, dan seorang pelawak yang memperlakukan uang seperti hidupnya. Zheng Xia benar-benar kehilangan semua harapan untuk ekspedisi ini. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a